Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke guys, ketemu lagi sama Mamang di channelnya Kuma Aing. Nah, di malam Jumat ini Mamang mau ngebahas cerita dari film di mana 3 orang siswa yang tinggal di asrama ini sering mengalami kejadian yang menyeramkan. Sosok itu muncul setiap saat mereka sedang melaksanakan sholat. Dan ada apa sebenarnya di balik asrama tersebut? Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk di-subscribe. Rini dan Ningsih, 2 orang ini sudah lama bersahabat semenjak mereka tinggal di asrama Putri Citra. Namun mereka harus berpisah setelah musibah asrama itu terbakar. 1 tahun kemudian, si Rini ini sekarang bekerja sebagai perawat jenazah. Dan dia juga seorang indigo, bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata. 3 orang siswi ini sekarang tinggal di asrama yang dulu pernah ditempatin sama si Rini. Namun asrama sekarang sangat beda sekali, menjadi semakin menyeramkan semenjak asrama ini dulu terbakar. Si Nurul dan si Nisa sering ngalamin kejadian yang menakutkan dan mereka sering diganggu ketika mereka sedang melaksanakan sholat malam. Dan untuk si Putri, dia sering ngalamin kesurupan. Bu Rosa ini adalah kepala asrama baru yang menggantikan Ibu Kinanti yang sedang sakit. Dia galak, disiplin, dan tidak percaya dengan namanya setan. Kamu tahu tentang asrama ini? Sudah, Bu. Bahkan Bu Kinanti pun sering ngasih tahu ada masalah sama asrama tersebut. Namun dia tetap tidak percaya. Singkat cerita, si Rini ini tidak bisa membayar kontrakannya selama 3 bulan. Dan dia pun memutuskan untuk pergi dan tinggal di asrama yang dulu dia pernah tinggal. Nah, kebetulan si Rini ketemu sama Pak Slamet, supir asrama tersebut. Beliau kepingin sekali ketemu sama kamu, Rin. Pada saat Bu Kinanti sedang minum obat, dia lihat ada sosok yang berpakaian mukena. Dia pun kaget dan langsung pergi. Namun setelah si Nurul datang, sosok itu sudah tidak ada. Apa tuh, Bu? Si Rini dan Pak Slamet tiba di asrama ini. Bu Kinanti udah dari dulu ingin ketemu sama si Rini untuk ngasih tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya di asrama tersebut. Tuh, kamar kamu di situ. Ningsih. Pak, beres di depan. Jadi kamu mau jadi tutor di sini? Udah banyak berjasa mendidik saya. Dan ketika si Rini masuk kamar, lemari ini bergerak sendiri. Dia pun mencoba mendekat. Tiba-tiba si Rini langsung kaget dan melihat kain yang warna putih itu sudah nggak ada. Sini, Rin, masuk. Bu. Boleh saya bantu? Di sini sama liburan. Bu Rosa emang tega, Mbak. Kalau boleh tanya, itu Tangan saya dan setengah badan saya sudah...
Dan pada saat si Rini sedang sasapu, dia melihat seseorang yang berpakaian serba putih menuju ke arah pohon besar tersebut. Bahkan si putri pun mulai kesurupan lagi. Mas. Oh, udah usah mbak. Ma, bukan dokter. Putri itu cuma pura-pura kesurupan biar ada alasan untuk istirahat. Memang kalian sudah sering. Pada orang yang mereka sayangi, adanya makna. Si Nurul ini mencoba untuk meminta bantu sama Pak Ustadz Ganda, salah satu guru agama, untuk menyembuhkan si putri ini. Lalu si Rini pun langsung menemui Pak Ustadz Ganda tersebut. Kamu. Dan dia pun menceritakan masalah yang sekarang terjadi di asrama itu. Si Pak Ustadz juga sama. Dia pernah mengalami ketika melaksanakan sholat sendirian. Dia merasa kalau di belakangnya itu ada yang mengikuti gerakannya. Keesokan harinya, ketika Bu Kinanti lagi ngobrol sama si Rini, sosok itu mengganggu si Ibu Kinanti. Sampai-sampai dia tak sadarkan diri. Dan ini juga terjadi sama si Nisa. Si Nisa yang mau mandi minta antar sama si Nurul. Namun si Nurul sudah tidur. Lalu si Nisa pergi ditemenin si Putri. Put bareng dong Put. Si Nisa yang sudah masuk kamar mandi, ternyata itu bukanlah si Putri. Si Putri sedang ada di kamar sama si Nurul. Akhirnya si Nisa pun ketakutan dan meminta tolong karena pintu kamar mandinya terkunci sendiri. Mereka semua pun akhirnya menolong si Nisa. Saya udah bilang dari awal, kelemahan asrama ini cuma satu. Anak-anak ini sedang menghadapi persoalan yang serius. Waktu sudah menunjukkan jam 2:30 pagi. Malam itu si Rini sedang melaksanakan sholat tahajud. Akhirnya dia pun mengalami yang sama. Sosok itu muncul dan mengganggu si Rini. Si Pak Selamat pun datang, ngasih tahu ada yang aneh sama Ibu Kinanti. Dan tiba-tiba Bu Kinanti kerasukan sosok itu yang membuat dirinya mencelakai si Bu Rosa. Mbak Rosa. Ibu Kinanti. Astagfirullahaladzim. Dasar gak punya hati. Karena sudah tidak kuat, sering diganggu oleh sosok itu, akhirnya si Pak Selamat pun menceritakan kejadian yang sebenarnya ketika asrama itu kebakaran dan mereka menemukan mayat si Ningsih yang hangus terbakar. Dan diminta pertanggungjawabannya. Karena Bu Kinanti dan Pak Selamat takut dan gak mau asrama ini ditutup, akhirnya si Pak Selamat ini mengubur si Ningsih di halaman belakang asrama. Jadi sosok yang selalu muncul dan mengganggu semua yang tinggal di asrama itu adalah arwahnya si Ningsih yang terbakar. Dan untuk si Putri, dia adalah adiknya si Ningsih. Mungkin dengan cara merasuki adiknya itu, dia bisa memberikan pesan. Dan akhirnya si Pak Selamat ini mendapatkan balasan atas kematian si Ningsih ini.
siapapun, Ma. Aku tahu apa yang terjadi sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya, Pak Ustadz ini pun berhasil untuk memusnahkan sosok yang menyeramkan tersebut. Akhir cerita, Buki nanti meminta si Rini untuk menjadi kepala asrama dan meminta maaf ke si Putri atas selama ini yang sudah terjadi terhadap kakaknya yaitu Ningsi, dan menunjukkannya di mana Ningsi itu dikubur.